Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Lu Fei. Lu Fei ini seorang penjudi berat. Di sini ia sangat terlihat stres dan lemah akibat kalah dari taruhan besar. Selain kehilangan banyak uang, Lu Fei juga kehilangan hidupnya yang sebenarnya akibat melakukan hal-hal maksiat ini. Beberapa bulan sebelum Lu Fei mengalami stres ini, ia sering berkunjung ke sebuah tempat judi. Ia ke sana bukan untuk bermain judi secara legal, tapi ia mencari mangsa, memperhatikan permainan berbagai banyak aspek bak layaknya penjudi pemula. Setelah masuk, Lu Fei berhasil menemukan mangsa yang akan diajaknya bermain. Di sini lawannya tak sadar jika Lu Fei menggunakan triknya untuk mengelabuinya. Hingga akhirnya Lu Fei berhasil mengeruk semua kekayaan musuhnya tersebut. Di balik kejahatan itu, Lu Fei sejatinya merupakan anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Terlihat di sini uang hasil judinya dipakai untuk mengobati ibunya yang sakit, di mana sang ibu kini memerlukan donor darah yang harganya sangat mahal sekali. Di hari lain ketika Lu Fei hendak bekerja seperti biasanya di kasino, ia menghampiri seorang bapak-bapak bernama Tuan Qin. Tuan Qin ini mengajaknya taruhan lempar koin. Awalnya Lu Fei menolak, namun karena uang taruhannya sangat besar, Lu Fei pun mengokekannya. Usut punya usut, bapak-bapak ini ternyata merupakan pemilik kasino tempat Lu Fei bekerja. Sebelum pergi, Tuan Qin berkata kepada Lu Fei agar segera melunasi hutangnya dalam waktu 7 hari. Dan melarang Lu Fei datang ke tempatnya sebelum hutangnya lunas. Di tempat lain, kita diperlihatkan Lu Fei yang berniat akan menculik anak Tuan Qin agar mendapatkan uang tebusan. Dari kejauhan, Lu Fei terlihat mengintai anak Tuan Qin yang bernama Xiao, yang baru saja kabur dari rumah. Di sini Lu Fei mengikutinya dari belakang sembali melihat sekitar, alih-alih ingin menculik si Xiao. Lu Fei ini malah hampir mati oleh Xiao itu sendiri. Awalnya Xiao ini curiga kalau si Lu Fei adalah bagian dari utusan ayahnya. Di sini Lu Fei berkata kalau ia hanya mas-mas biasa yang kebetulan saja lewat. Karena sebenarnya Xiao ini gabut, akhirnya ia malah mengajak Lu Fei ke Warmindo yang kebetulan buka 24 jam. Di sini mereka berdua saling berkenalan. Di sini juga Lu Fei mengungkap niat awalnya yang ingin menculiknya. Namun Xiao malah menyarankan Lu Fei untuk menculik orang lain saja. Xiao juga berkata jika Lu Fei menculiknya, ia tidak akan mendapatkan apapun meskipun ia anak orang kaya. Karena Tuan Qin sudah tidak menganggapnya sebagai anak. Bahkan Tuan Qin juga berharap agar Xiao segera mati. Waduh, ayah yang sangat jahat. Setibanya di rumah Lu Fei, ternyata Xiao ini malah mengikutinya dari belakang. Xiao memohon agar dibolehkan menginap di rumah Lu Fei 1 malam saja, karena keesokan harinya, ia akan pergi ke Tegal. Walah jebule wong Tegal ki. Setelah masuk ke dalam rumah, Lu Fei pun langsung masuk ke ruangan ibunya yang sedang dirawat. Di sini ia mengecek persediaan darah untuk ibunya. Namun karena stok darahnya tinggal 2 kantong, Lu Fei pun berniat akan membelinya lagi ke apotik, tempat biasa ia membeli darah. Namun setibanya Lu Fei di apotik, hal tak terduga pun terjadi. Ya, Lu Fei ternyata diculik oleh Tuan Qin. Ia diancam agar segera melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo.
Dan jika pada akhirnya ia tidak bisa melunasinya, maka Tuan Qin akan membunuhnya dan menjual organ tubuhnya ke pasar gelap yang benar-benar gelap. 葬就是5万，肾50万。 Setibanya Lung Pei di rumah, ia langsung mengusir Xiao yang jengkel akibat perkataan ayahnya tadi. Di sini Lung Pei merasa sangat stres dan frustasi akibat mengingat perkataan dari Tuan Qin yang tadi akan menjual organ tubuhnya. Namun di sini Lung Pei teringat akan perkataan Xiao waktu mereka sedang berada di Warmindo. Ternyata Xiao sebenarnya pernah meminta untuk menculiknya, dan Xiao juga tidak akan meminta uang dari tebusannya sepeser pun. Lung Pei yang tak punya pilihan lain akhirnya menyuruh Xiao untuk masuk ke rumahnya lagi. Di dalam rumah, Lung Pei menyetujui tentang penculikan yang Xiao sarankan. Lalu dari sini juga mereka berdua mulai menyusun skema penculikan agar seolah-olah penculikan itu real terjadi. Setelah mereka berdua berhasil menyusun skema, Lung Pei pun mulai melancarkan aksi pertamanya dengan melemparkan jaket Xiao ke rumah Tuan Qin. Lalu di hari berikutnya, Lung Pei mulai mengirim live chat melalui situs luar negeri agar tidak bisa dilacak. Dalam chat tersebut, Xiao malah meminta uang tebusan sebesar 10 juta yen kepada ayahnya. Awalnya Lung Pei tak setuju karena menurutnya tebusan tersebut terlalu besar dan terlalu berlebihan. Namun karena Xiao tak mau ambil pusing, ia pun langsung mengirim chat tersebut. Setelah chat itu terkirim, Lu Pei pun mulai kepo dan penasaran mengapa Xiao bisa punya ide sejahat itu kepada ayahnya. Xiao pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya hanya ingin menjadi seorang anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya dan bisa bebas melakukan apa saja yang ia mau, agar tidak seperti burung yang berada di dalam sangkar. Di waktu yang bersamaan, akhirnya Lung Pei mendapatkan pesan balasan. Namun sialnya setelah pesan itu dibuka, ternyata hanyalah spam berupa promosi judul agar ia bisa bermain di link gacor miliknya. Goblok! Karena waktu pun terus berlanjut dan tak kunjung mendapatkan balasan chat, Lung Pei pun nekat mendatangi rumah Tuan Qin. Namun setibanya di sana, HP-nya mendapatkan notifikasi dari alat kesehatan ibunya yang memaksanya harus pulang. Setibanya di rumah, untungnya ibunya baik-baik saja, dan hanya selang aliran darah yang terlepas sedikit. Setelah ia merasa tenang, Lung Pei pun diberi kejutan oleh Xiao dengan masakan daging yang kelihatan cukup lezat. Tanpa pikir panjang, Lung Pei pun langsung menyantapnya. Namun saat ia memakannya, ia merasa ada yang aneh. Dan benar saja, ternyata daging tersebut adalah daging burung kesayangan Lung Pei. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Tuan Qin mendatangi rumah Lung Pei karena ia mencurigai bahwa anaknya telah diculiknya. Lung Pei yang panik langsung menyembunyikan Xiao ke dalam kamar ibunya. Setelah Tuan Qin memasuki rumahnya, secara kebetulan ia melihat Lung Pei sedang membersihkan bekas makanan dan piring yang pecah. Ia curiga karena hanya ada satu orang, namun piringnya ada dua. Piring berdua nih. Setelah Tuan Qin memeriksa beberapa tempat yang menurutnya mencurigakan, namun di sini Tuan Qin tiba-tiba penasaran dengan sebuah pintu yang terkunci. Ia kemudian meminta kunci untuk membukanya. Dan setelah dibuka, ternyata setelah Tuan Qin pergi, Lung Pei langsung mengajak Xiao untuk keluar dari persembunyiannya. Namun setelah Lung Pei masuk, ia terkejut melihat ibunya sudah tergeletak di lantai dengan kaki yang berdarah-darah. Setelah Lung Pei melakukan pengobatan darurat, disinilah Lung Pei baru menceritakan yang sesungguhnya. Jadi selama ini ibunya yang ia rawat bukanlah ibunya, melainkan seorang pemilik panti asuhan di mana dulu Lung Pei pernah dirawat dan dibesarkan di panti asuhan tersebut. Lung Pei sebenarnya adalah seorang yatim piatu yang senior. Di sini Lung Pei menjelaskan bukan tanpa alasan mengapa ia mau merawat ibu-ibu tersebut. Karena dulu Lung Pei pernah dirawat, ditolong dan diberi tempat tinggal oleh ibu-ibu tersebut.
Maka dari itu, Lung Pei sekarang berniat membalas budi kebaikan ibu tersebut dengan merawatnya di tempat tinggalnya. Lung Pei menjelaskan bahwa ibu tersebut terjangkit penyakit hematologi atau sebuah kelainan darah sehingga untuk keberlangsungan hidupnya, Lung Pei harus menyediakan darah segar untuk ditransfusikan kepada sang ibu yang saat ini sedang memerlukan sel darah yang sangat banyak. 从小在园长身边长大，孩子们跑去化工厂里捡垃圾。 Setelah Lung Pei selesai bercerita, di sini Xiao baru teringat bahwa sebelum ia tinggal di rumah Lung Pei, ternyata ia sebelumnya pernah menghubungi seorang temannya melalui ponselnya. Namun karena temannya tak membalasnya, Xiao pun yang kebetulan lewat, ia pun langsung mengikutinya. Nah, dari hal ini yang Xiao khawatirkan nantinya, pasti ayahnya akan melacak keberadaannya melalui nomor ponsel yang ia pakai untuk menghubungi temannya. Dan di sini juga Xiao khawatir jika kebohongan mereka berdua tentang penculikan akan terbongkar. Maka dari itu ia berniat akan menemui temannya tersebut. Pada keesokan harinya, mereka berdua pergi ke Haicheng untuk menemui teman Xiao. Setibanya di apartemen teman Xiao, Lung Pei lebih memilih menunggu sendirian di mobil. Namun saat Lung Pei baru saja ditinggalkan Xiao untuk masuk ke apartemen itu, tiba-tiba setelah mobilnya ditabrak, Lung Pei pun agak panik karena ada seorang polisi yang menghampirinya. Di sini Lung Pei berpura-pura so sibuk dan berpura-pura menelpon sembari menunggu kedatangan Xiao. 我这个电话很重要，能不能别烦我？好，警察不在这吗？喂。 Setelah Xiao tiba, ia langsung mengajaknya ke sebuah hotel yang tak jauh dari tempat kejadian tadi. Di sini mereka mulai menjalankan aksi pertamanya. Ia menelpon ayah Xiao dengan sedikit drama agar seolah-olah bahwa Xiao benar-benar diculik. Setelah mendapatkan telepon dari Lung Pei, di sini Tuan Qin mulai khawatir akan keadaan anaknya. Ia meminta agar anaknya dijaga dengan baik, gak ia ingin mendapatkan tebusan dan menuruti apa yang mereka mau. Setelah selesai dengan Tuan Qin, di sini Xiao mulai menggoda Lung Pei dengan menyandarkan kepalanya di bahu Lung Pei. Wih, mulai nih adegan FTP. Dan dari hal ini juga Lung Pei baru menyadari kalau ia mulai menyukai Xiao. Tuh kan bener alah Xiao boy. Di malam harinya Xiao meminta diantarkan ke gedung Mingqin. Saat dalam perjalanan Xiao berkata kalau ia hanya ingin mengenang masa kecilnya ketika dulu saat sang ayah mengajaknya ke Mingqin. Meski kenangan bersama sang ayah tak seindah yang ia bayangkan, namun setidaknya ia mempunyai sedikit kenangan di tempat ini. Setibanya di sana, Xiao bertanya kepada Lung Pei, jika sudah mendapatkan uang dari ayahnya, kira-kira akan dipergunakan untuk apa? Lung Pei menjawab bahwa uangnya akan dipergunakan untuk pengobatan ibunya. Mendengar itu, Xiao pun merasa terharu dan kagum atas kedermawanan Lung Pei. Lalu mereka berdua pun gini nih. Anjay. Pada keesokan harinya untuk melancarkan aksinya, Xiao berencana akan pergi ke Brazil. Set yo, tiba-tiba ke Brazil, mantap. Di sini Lung Pei memberikan gelang pelacak kepada Xiao agar di kemudian hari mudah untuk mencarinya. Di sini Xiao berkata jika semua rencananya sudah selesai, apakah Lung Pei akan menyusulnya ke Brazil? Di sini Lung Pei menjawab, insya Allah, semoga bisa menyusulnya. Karena sejatinya Lung Pei tidak bisa pergi kemanapun karena ada tanggung jawab merawat ibu itu yang sedang sakit. Di tempat lain, Tuan Qin mulai menyiapkan uang tebusan untuk Xiao. Di sini Lung Pei memberikan instruksi kepada Tuan Qin agar mengantarkan uangnya ke sebuah tempat bernama Haicheng. Dalam perjalanan menuju Haicheng, Tuan Qin terlihat berangkat sendiri. Namun sebenarnya ia dikawal dan diawasi oleh banyak polisi yang mengikutinya dari belakang.
Di sini Lung Pei pun mengetahui akan hal itu. Maka dari itu, ia memiliki rencana yang sederhana namun sangat jitu. Setelah Lung Pei lolos dari polisi, ia meminta Tuan Qin untuk menuju sebuah atap hotel dan melemparkan uangnya dan kemudian akan ada yang mengambilnya. 蹲下去。3、Ya, benar saja. Ternyata orang yang mengambil uang tersebut adalah Xiao. Di waktu yang bersamaan, Lung Pei pun tiba di tempat yang sudah mereka rencanakan. Di sana sialnya, ia dihampiri seorang pria pemabuk yang mengenali Xiao dan sebaliknya. Setelah tiba di tempat aman, Lung Pei langsung mengikat kembali tangan Xiao dan menyuruh pergi untuk meminta tolong. Di sini Lung Pei berencana untuk meminta kembali gelang pelacak yang ia berikan kepada Xiao. Namun karena Xiao menyukainya, gelang itu pun tidak boleh diambilnya. Dan Xiao memintanya untuk sebagai kenang-kenangan sebelum mereka benar-benar berpisah. 我们花我的那个，你这个败犬！ Setelah rencana mereka berdua berhasil, mereka pun pergi ke tempat masing-masing. Namun sialnya saat Lung Pei berada di perjalanan pulang, Lung Pei pun kecelakaan. Di waktu yang bersamaan juga, Lung Pei melihat ibunya dari ponsel sedang terjatuh di lantai dan seketika melarikannya ke rumah sakit. Di sini kesialan belum selesai sampai di situ. Lung Pei mendapatkan pesan dari Tuan Qin bahwa telah ditemukan mayat Xiao di Gunung Mingqin. Sehingga selain kasus penculikan ini, Lung Pei juga akan terjerat kasus pembunuhan yang sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Sehingga Lung Pei tidak bisa mengelak meskipun ia bukan pembunuhnya. Di waktu yang bersamaan, Lung Pei mendapatkan kabar jika sang ibu telah meninggal dengan serangkaian kejadian yang menimpanya. Atas kematian sang ibu membuat Lung Pei sangat terpukul dan ia melampiaskan amarahnya dengan mengacak-acak seisi rumahnya. Beberapa hari kemudian, Xiao tiba di rumahnya untuk meminta maaf atas apa yang terjadi padanya. Di sini Lung Pei menanyakan siapa nama aslinya, dan ia menjawab nama aslinya adalah Xiao Wu, yang merupakan kakak dari adiknya yang terbunuh. Di sini Xiao bercerita bahwa adiknya adalah seorang pecandu narkoboy. Ia bercerita saat adiknya sedang mengeplay. Ia berencana akan membuang bahan terlarang tersebut. Namun adiknya malah melarangnya dan disitulah mereka pun berkelahi. Dan kebetulan juga sang ayah melihatnya. Saat ayahnya memisahkannya, tak sengaja melempar adiknya ke kamar mandi. Dan hal itu membuat adiknya meninggal. Saat Xiao berniat akan menelepon ambulan, sang ayah malah melarangnya. Karena tak ingin nama baiknya tercoreng, ayahnya pun malah membiarkan adiknya meninggal. Karena ia akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Di sini Xiao juga berkata bahwa lelaki yang menghampiri mereka kemarin saat sedang melancarkan aksi itu ternyata adalah sosok pacar sang adik yang membuatnya terjerumus ke dalam lingkungan setan. Di hari lain saat Lung Pei sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya hanyalah permainan Tuan Qin, ia pun hanya bisa meratapi nasibnya. Dan saat itu juga Lung Pei dikejutkan bahwa burungnya ternyata masih hidup. Beberapa hari sesudah kejadian itu, Xiao pergi ke sebuah tempat untuk mengambil uang hasil dari kerjasamanya dengan Lung Pei. Dan setelah dicek ternyata uang itu masih utuh, dan Lung Pei tidak mengambilnya sepeser pun. Di tempat lain, Lung Pei diculik oleh Tuan Qin. Di sini Lung Pei masih bingung dengan apa yang terjadi. Ia juga bertanya bagaimana caranya Tuan Qin bisa menang. Tuan Qin pun menjawab ternyata sejak pertama kali bertemu dengannya, Tuan Qin sudah menunjukkan sifat kejahatannya kepadanya, sehingga ia percaya bahwa Tuan Qin adalah benar-benar orang jahat. Dan setelah Lung Pei mempercayainya dengan penuh, Tuan Qin mulai memainkan peran sebagai penjahat yang sesungguhnya.
Sehingga Lung Pei yang terdesak pun malah menggali lubangnya sendiri dan semakin hanyut dalam drama tersebut. Di sini juga Tuan Qin berkata bahwa sesungguhnya kematian Ibu Lung Pei adalah ia penyebabnya. 你居然没有察觉到这个粗心的女人，所以当你和小欧开车进海城，你真的相信现在还有人用打路机吗？ Di hari lain, saat Xiao sedang berada di kantor tempatnya bekerja, ia mendapatkan telepon dari Lung Pei. Di sini Lung Pei berkata ingin mengajaknya ke Brazil, karena rupanya Lung Pei sudah membeli 2 tiket untuk mereka berdua. Sejak mendapat telepon tersebut, Xiao mulai merenung tentang apa yang harus ia lakukan. Di sini Xiao bingung dan penuh pertimbangan. Namun ia sudah yakin akan meninggalkan ayahnya yang penuh kemewahan itu demi pergi ke Brazil dengan orang yang ia cintai, yaitu Lung Pei. Di tempat lain, saat Tuan Qin diminta keterangan oleh polisi soal penculikan anaknya, ia mendapatkan telepon jika anak keduanya juga sedang diculik. Di sini Tuan Qin berasumsi jika penculiknya adalah Lung Pei yang ingin balas dendam. Di tempat lain, saat Xiao berada di bandara, ia tidak menemukan keberadaan Lung Pei. Namun setelah ia melihat gelang pelacak, ia mendapatkan Lung Pei sedang berada di sebuah hotel, dan ia pun langsung bergegas menyusulnya. Namun yang tak Xiao ketahui ternyata Lung Pei sudah mengatur pertemuannya dengan Tuan Qin di hotel tersebut. Setibanya Xiao di hotel, ia baru menyadari bahwa ia telah dijebak oleh Lung Pei. Di sini Xiao pun marah besar dan meminta kepada Lung Pei untuk mengantarkannya pulang saja. Namun yang tak Xiao sadari ternyata ada beberapa polisi di luar hotel yang sudah menuju ke kamar tersebut. Dan benar saja, saat mereka berdua sedang adu mulut, tiba-tiba surprise motherfucker. Rupanya orang yang Tuan Qin datangi tidak lain tidak bukan adalah pacar anak bungsunya sendiri, yaitu si pecandu. Sehingga kali ini tamatlah sudah riwayat Tuan Qin untuk menjadi wali kota, karena polisi akan mulai menyelidiki lebih lanjut melalui si pecandu itu. Dari kejadian ini, akhirnya Lung Pei bisa bernapas lega, karena telah berhasil membalas kematian ibunya. Namun di sisi lain, si Xiao kurang menyukai apa yang Lung Pei lakukan terhadap ayahnya. Namun atas segala penjelasan dan pertimbangan yang Lung Pei katakan, akhirnya Xiao pun luluh dan atas rasa cinta Xiao kepada Lung Pei yang besar, ia pun memutuskan akan pergi ke Brazil bersama Lung Pei. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang biasa saja. See you next time.